Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sharing mengenai gap analisis dari PSAK 74 atau IFRS 17. Ruang lingkup gap analisis dan assessment dampak keuangannya, ini poin-poinnya aja coba disampaikan. Pertama adalah kajian terhadap database, kemudian kajian terhadap metode valuasi, kajian terhadap pengakuan keuntungan, termasuk juga kontrak yang onerous, kajian terhadap biaya akuisisi yang ditangguhkan, kemudian frekuensi review, asumsi dan metodologi, terus kemudian kajian terhadap perkiraan kebutuhan sistem, kajian terhadap perubahan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan, kajian roadmap atau timeline untuk implementasi PSAK 74, kajian terhadap jurnal akuntansinya, dan kemudian kita buka kajian terhadap kemungkinan dampak keuangan atas produk yang dimiliki oleh perusahaan. Kita coba detail poin per poinnya. Kajian terhadap database biasanya memeriksa kebutuhan database terkait penerapan PSAK 74 IFRS 17, antara lain kebutuhan terkait informasi yang dibutuhkan untuk perhitungan terkait metode yang digunakan. Kira-kira apa yang masih belum ada itu disampaikan. Kemudian grouping, misalkan produk serupa dan dikelola sama, terus ada grouping dari cohortnya, onerous atau tidak, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga biasanya terkait database itu adalah kebutuhan terkait pengakuan awal. Nah, itu juga harus disampaikan, dan juga lain-lain sebagainya yang harus kita identifikasi. Yang kedua, kajian terhadap metode valuasi. Nah, apakah metode valuasi yang digunakan untuk produk-produk yang dimiliki perusahaan? Apakah menggunakan general model, variable fee approach, atau premium allocation approach? Nah, ini harus kurang lebih bisa diidentifikasi di gap analysis. Yang ketiga, kajian terhadap pengakuan keuntungan, termasuk kontrak yang onerous. Kajian ini melihat bagaimana perusahaan akan melakukan pengakuan keuntungan atas suatu produk atau kelompok produk, atau bagaimana pengakuan keuntungan jika ada suatu kelompok produk yang onerous, profit, atau become onerous. Nah, ini juga harus kita analisis atau kita kaji. Kemudian kajian terhadap biaya akuisisi yang ditangguhkan. Nah, kajian ini adalah untuk melihat biaya-biaya apa saja yang bisa masuk ke dalam DAC. Bagaimana pengakuan DAC dalam laporan keuangan, atau kriteria biaya yang dapat diakui sebagai DAC itu apa aja. Nah, kemudian juga kajian frekuensi review, asumsi, dan metodologi. Nah, kita udah tahu praktek saat ini biasanya kan dilakukan secara tahunan. Nah, dengan berlakunya IFRS 17 atau PSAK 74, maka dimungkinkan bahwa review dilakukan lebih singkat, kurang dari tahun, misalkan triwulanan, semesteran, atau bulan. Kajian terhadap kemungkinan dampak keuangan atas produk yang dimiliki perusahaan. Nah, kajian ini menyampaikan dampak keuangannya dengan menggunakan model yang digunakan sesuai IFRS 17, misalkan dari sisi liabilitas dan juga profitabilitas atas produk-produk yang dimiliki perusahaan. Kemudian kajian terhadap perkiraan kebutuhan sistem. Nah, kajian ini adalah untuk melihat kebutuhan atas sistem teknologi informasi, sistem aktuaria, sistem akuntansi, atau sistem lainnya. Misalkan database manajemen sistem yang mungkin dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka implementasi IFRS 17. Kajian terhadap perubahan penyajian, pengungkapan laporan keuangan. Nah, ini kajian terhadap pengungkapan dalam laporan keuangan ketika IFRS 17 diterapkan, bagaimana penyajian income statement dan balance sheet dengan menerapkan IFRS 17. Kemudian kajian roadmap-nya, timeline, artinya kita menyajikan timeline dalam rangka implementasi, tahapan-tahapan pekerjaan apa saja yang kemungkinan dibutuhkan, kapan dan berapa lama perkiraan pelaksanaannya, kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam tahapan pekerjaan tersebut. Kajian terhadap jurnal akuntansi. Nah, ini kajian terhadap jurnal akuntansi dengan menyampaikan contoh-contoh jurnal yang terkait dengan transaksi kontrak asuransi. Demikian sharing dari kami. Terima kasih. Kalau ada masukan atau komentar, silakan disampaikan di kolom chat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.